Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung yang penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi ditemani dengan malaikat Jibril mengalami perjalanan dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Dan pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah dari Sang Pencipta untuk menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Ketika perjalanan mulia tersebut, Nabi mengendarai hewan bersayap serta berukuran besar, badannya bahkan melebihi keledai berwarna putih dan panjang. Hewan ini disebut buruk dan satu langkahnya mampu menempuh jarak amat jauh dalam sekejap sampai sejuta mata memandang. Dan dalam perjalanan ini Nabi Muhammad melewati 7 tingkat langit, kemudian bertemu para penghuninya di setiap tingkatan langit. Berikut ini penghuni langit 1-7 yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Di tingkat pertama ini Nabi bertemu dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia yang pertama kali diciptakan di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di pertemuan ini Nabi Adam alaihissalam membekali Rasul dengan doa agar setiap urusan dialami oleh Nabi akan selalu diberi kebaikan. Setelah bertegur sapa dan saling mengucapkan salam, kemudian Nabi Muhammad SAW pergi dari langit pertama untuk melanjutkan perjalanan ke tingkatan kedua. Pada tingkatan kedua ini Rasulullah SAW bertemu Nabi Yahya alaihissalam serta Nabi Isa alaihissalam, dan mereka juga saling bertegur sapa dan mengucapkan salam sama seperti di langit pertama. Kedua Nabi pendahulu Rasulullah SAW ini juga membekali doa kebaikan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau melanjutkan perjalanannya ke tingkat langit ketiga. Di tingkat ini Nabi bertemu dengan penghuni langit ketiga. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling tampan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ciptakan di muka bumi. Tidak hanya doa kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah saat itu, mereka bertegur sapa dan saling mengucapkan salam. Rupanya Nabi Yusuf alaihissalam juga memberikan setengah kemampuannya untuk Rasul sebelum ia terbang melanjutkan perjalanannya. Penghuni langit keempat adalah Nabi Idris alaihissalam yang pernah berdakwah di Mesir kepada Bani Qadil, serta manusia pertama yang mengenal tulisan. Dan sama seperti tingkat sebelumnya, mereka saling bertegur sapa dan Nabi Idris memberikan doa agar segala urusan yang dilakukan oleh Rasul diberikan kebaikan. Di langit kelima ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam melepaskan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai seorang yang pandai berbicara serta meyakinkan orang. Saat mereka bertegur sapa, Nabi Harun alaihissalam mendoakan Rasulullah SAW agar tiap urusan yang dilakukan mendapatkan kebaikan. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam di tingkat sebelumnya, disinilah Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam yang sudah membantu Bani Israel terbebas dari Raja Fir'aun dan menuntun mereka kepada kebenaran ilahi. Dan ketika Rasulullah bertemu dengannya, mereka saling mengucapkan salam seperti dua sahabat yang sudah lama tidak pernah bertemu, di mana penuh dengan keakraban. Sebelum Rasulullah terbang meninggalkan tingkat ke-6, Nabi Musa alaihissalam memberikan doa kebaikan. Disinilah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bapak para nabi. Di sini Rasul diajak untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum beliau bertemu dengan Allah. Dan Sidratul Muntaha ini adalah menjadi tanda akhir dari batas langit ke-7. Sidratul Muntaha juga merupakan tempat Rasulullah SAW berdialog dengan Sang Pencipta dan menerima perintah sholat 5 waktu.